Denny Ramdhani Sagara akan tercatat sebagai salah satu wabub tersingkat di Indonesia. Mantan anggota DPRD dari fraksi PAN ini hanya mengisi jabatan Wabub Tasikmalaya selama 42 hari dan dilantik pada 10 Februari lalu. Dan kalau kita hitung dari durasinya sekitar 42 hari, artinya ya Denny Ramdhani Sagara ini menjabat menjadi posisi orang nomor 2 di Pemkab Tasikmalaya selama hanya 42 hari saja. Dan jabatannya sendiri nantinya akan berakhir pada tanggal 23 Maret nanti. Lalu apa saja langkah yang akan dilakukan oleh Denny Ramdhani Sagara dalam waktunya yang tergolong singkat hanya 42 hari saja? Saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kang Denny yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Kang Denny. Ya, izin ya buka masker. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampe sehat Kang Denny? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya segar ya. Ini segar, alhamdulillah. pastinya sehat ya. Kita berharap tentunya di waktu yang tadi saya sebutkan 42 hari ya Kang Denny, ini bisa optimal sekali setelah kemarin dilantik tanggal 10 Februari. Sebelum kita bahas mengenai apa yang akan dilakukan oleh Akang dengan waktu yang singkat, saya ingin tanyakan, bagaimana sih sebetulnya rasanya Kang menjadi wabub tersingkat dengan waktu hanya 42 hari saja? Rasanya ada kesan yang beda itu. Apa tuh yang beda? Kesannya beda ya karena singkat itu. Karena kan orang lain biasanya itu yang wakil bupati biasa itu ya normal kan. Ada kalau toh ini ada berapa tahun atau normal periodenya. Ini kan berarti saya merasakan yang something unusual gitu. Apa tuh yang berbedanya Yang apa berbeda yang tidak biasa aja karena singkat itu dan seolah-olah masa sih singkat masih dilantik gitu. Jadi saya merasakan itu. Tapi di sisi lain ternyata ini ya biasa-biasa aja lah. Biasa aja. Setelah saya dilantik, setelah itu oh biasa aja aktivitas begini. Dari tanggal 10 Februari sampai dengan 23 Maret artinya hanya hitungan beberapa hari lagi jabatan itu akan selesai begitu. Apakah dari awal Kang Denny sudah mengetahui bahwa memang durasi dari masa jabatan Akang ini tidaklah akan lama begitu? Ya kalau setelah dilantik tahu bahwa setelah dilantik tahu bahwa masa jabatannya itu singkat itu, maka saya merasa ini wah ini agak kesannya beda gitu. Ini benar nggak gitu kan? Apa yang bisa saya lakukan dalam waktu yang singkat ini? Oke, baik. Itu sebetulnya kalau kita dengar informasinya bahwa Kang Denny sendiri terpilih pada tahun 2020. Artinya sudah hampir 1 tahun yang lalu. Bagaimana akhirnya lebih dari setahun ini masa jabatan yang justru akan tempati hanya 42 hari saja? Kronologinya seperti apa sih Kang? Jadi kronologinya kan dulu PAN dan koalisi lainnya mengusung Pak UU dan Pak Ade. Kemudian Pak UU jadi wakil gubernur, Pak Ade sebagai wakil naik jadi bupati. Betul. Maka wakilnya kosong. Dan kekosongan sisa masa jabatan ini diisi oleh usulan partai koalisi melalui bupati 2 nama. Dan singkatnya pada Februari 2020 saya bersama Ustadz Heri dari PKS dalam paripurna dipilih. Alhamdulillah saya mendapatkan suara mayoritas dan dinyatakan sebagai wakil bupati Tasikmalaya terpilih. Tentu senang, banyak yang mengucapkan selamat. Gitu kan. Ya normally ya 14 hari kerja atau 14 hari lagi tambah gitu proses pengusulan ke gubernur, ke Mendagri, terbit SK, dilantik gitu. Tapi kemudian minggu berganti minggu, bulan ganti bulan. Nah simpang siur informasi ditambah juga ada pandemi COVID katanya, jadi surat menyuratnya tidak bisa lagi diingkig kalau kata orang Tasik gitu ya. Ada ini, ada itu gitu. Nah, berganti itu akhirnya saya belum mendapatkan kepastian juga itu bagaimana prosesnya. Yang menjadi pertanyaan besar terpilihnya ini tahun 2020 bulan Februari, hampir 1,5 tahun yang lalu. Kenapa tidak akhirnya setelah bulan Februari tahun 2020 lalu segera dilantik? Apa alasannya sampai ditunda-tunda terus begitu dan baru tahun ini dilantiknya? Ya saya tidak tahu persis ya, intinya komunikasinya sempat terputus karena adanya COVID gitu ya kan. Ada COVID, koordinasi rapat-rapat di Pemprov, kemudian di Kemendagri menjadi terkendala, adanya work from home dan lain sebagainya. Padahal saya juga bertanya, itu work from home itu sekarang kan era-era digital ya. Apapun bisa dilakukan berkaitan dengan administrasi. Kemarin juga sebetulnya pelantikan secara online ya? Pelantikan langsung, physically. Langsung. Jadi saya dalam konteks proses pelantikan sampai dengan berlarut-larut ini sempat bertanya juga, tapi akhirnya ya mungkin ini politik, bahwasanya ya sudah berjalan begitu saja. Dan saya sebagai orang Islam yang pernah di pesantren
mungkin berpikir ya belum waktunya lah. Dan saya move on aja, kembali ngurus partai di Jawa Barat, kebetulan sama DPP Ketum diamanai sebagai Sekretaris PAN Jabar, dan kembali kegiatan seperti semula sebagai masyarakat yang belajar berusaha, berbisnis, berdagang. Nah itu saya lakukan, move on lah, udahlah. Pelantikan mah kalau toh nanti memang bagiannya ada, boleh, kalau toh enggak ya sudahlah gitu. Oke, Kang Deddy setelah tahun lalu, ini Februari 2020 terpilih sebagai Wabub. Menunggu proses yang cukup lama, hampir 1,5 tahun, apa yang Kang Deddy lakukan? Apakah Kang Deddy tetap mengisi hari-hari dengan jabatan sebelumnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya atau seperti apa? Kalau dari DPRD sudah berhenti ya. Oke, sudah berhenti. tepat tahun lalu tuh sudah berhenti ya Sudah sebetulnya berhenti ya? kan, saya sudah berhenti jadi anggota DPRD. Iya. Kemudian dari situ kan ya karena saya aktif di partai, ya saya ngurus partai. Ya sebagai sekretaris PAN di Jawa Barat, keliling daerah-daerah bersama Teh Desi Ratnasari bagaimana membina partai yang ada di Jawa Barat, selalu dekat dengan masyarakat, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Pun di sisi lain saya juga kan melaksanakan kegiatan bisnis, ya jualan udang, jualan ikan, buka usaha kopi gitu kan. Kemudian konsultan lain sama-sama dengan teman-teman yang lain. Di era pandemi ini kan ekonomi kita tetap harus jalan, harus stabil, harus survive. Dan kita bersama anak-anak muda ya mencoba menggagas pola-pola ekonomi kreatif yang baru, bagaimana di Jawa Barat yang terbentang luas ini waktu itu ya meskipun ya tadi Wabub itu udahlah lupakanlah saja, harus move on lah. Saya melihat terbentang luas Jabar Selatan itu kan pantainya luar biasa. Maka di situ saya mengembangkan tambak udang, udang Paname, kemudian ada peluang-peluang untuk ekspor hasil dari laut itu. Jadi luar tetap biasa. terus produktif. Produktif ya? Karena kan the show must go on. Iya, betul, Life must be survive gitu. Jadi hidup harus terus berjalan walaupun sempat mengalami ketidakpastian begitu itu ya? saya alami, wajar lah. Saya juga ada agak down gitu ya. Secara tapi ada beban politik. Sebelum kita bahas downnya Akang yang Akang rasakan, boleh nanti kita sharing juga gitu. Tapi kita juga banyak yang penasaran nih, selama 42 hari apa sih yang akan Akang lakukan untuk khususnya Kabupaten Tasikmalaya? Kita masih akan terus membahas mengenai Wabub tersingkat di Indonesia. Tetap bersama kami, Ajus Jabar akan segera kembali untuk Anda.